Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Kita melanjutkan video kita, project kita, yaitu kita coba create kategori ya, create untuk tabel kategori create, read, update, delete. Yang mana kita integrasikan langsung ke template admin LTE. Baik, silakan buka Visual Studio Code-nya. Ya. Di sini silakan buka file controller, kemudian kategori. Di sini ada return view kategori. Nah, jadi kita buat file modal dulu ya untuk tabel kategori. Seperti biasa, terminal di sini. Jadi PHP Spark make model untuk model kategori. Nggak usah pakai nomor BP ya. Setelah itu silakan buka file model yang sudah kita buat. Kita akan hapus ini. Primary kita tinggalkan. Kemudian cukup kita panggil ini. Kemudian sampai ke bawah kita hapus saja. Oke, kita simpan. Tabel kita buat nih, nama tabel kategori. Primary key-nya yaitu katit ya. Kalian sesuaikan ya, karena menggunakan nomor BP. Kemudian buat sini katit, kemudian cut nama. Oke, kita simpan. Kemudian di kategori kita akan buat sebuah function construct. Terlebih dahulu kita tambahkan di sini di atas use app models, kemudian model kategori. Kemudian kita buat sebuah variabel di sini, caranya string this kategori. Kita panggil kelas model kategori. Jadi biasanya kan kita buatnya per function ya. Jadi supaya ini tidak dibuat secara berulang-ulang, maka kita tampung di dalam function construct. Kemudian kita buat seperti ini, variable data, tampil data, kemudian string this kategori, find all. Oke, tidak pakai titik koma ya. Kemudian di sini string variable data. Di view kategori kita buka di sini view kategori. Oke, yang di bagian ini section isi di sini. Oke ya, kita enter aja, kita perbanyak aja, enter nggak apa-apa, nggak masalah. Kita akan menggunakan sebuah tabel milik Bootstrap-nya. Jadi kebetulan ada nama kelasnya kelas di sini, kemudian tabel stripped, kemudian tabel strip border red gitu ya. Kemudian kita kasih style width 100%. Oke. Kemudian kita buat di head nomor, kemudian nama kategori. Kemudian di sini kita buat aksi. Nanti kita kasih width-nya 15%. Kemudian ini saya copy di sini. No, kita buat 5%. Oke ya, ini ukuran untuk kolom. Kemudian bodinya kita akan menggunakan PHP variable nomor sama dengan 1 for each, tampil data as string row titik 2, kemudian and for each titik koma. Ya, hati-hati.
Kemudian di sini tr, td di sini kita panggil nomor plus. Kemudian string row ini cut nama. Kemudian ini untuk aksi. Oke, kita coba tampilkan datanya. Kita klik kategori. Maka hasilnya seperti ini gitu ya. Baik, kita akan coba tambahkan sebuah tombol di sini di data kategori di subjudulnya. Jadi di subjudul ini kita ganti dengan tombol ya. Kayak gini saya hapus. Untuk tombolnya kita akan menggunakan sebuah helper form. Caranya adalah silakan masuk ke base controller terlebih dahulu. Kita akan panggil helper form di line 38. Oke, supaya helper ini bisa dipakai di seluruh controller yang ada. Baik, kemudian di sini di subjudulnya view kategori kita akan membuat sebuah button di sini echo form button. Kemudian datanya kita kosongin saja, isinya tambah data. Kemudian kita buat array di sini. Kita akan panggil kelas yang namanya btn, kemudian primary, gitu. Kalau kita simpan, hasilnya seperti ini, dia berwarna. Nah, gitu ya. Kalau pengen nambahkan icon, caranya di sini, di bagian tambah data di sini, bisa kita tambahkan icon, perintah tag i, kemudian kelas. Saya kasih space di sini. Kelasnya saya panggil FA plus. Ya, kita ambil yang circle ya. Jadi kalau kalian pengen muncul seperti yang tadi, bisa kayak ini ya. FA, sini FA plus circle. Itu menggunakan snippet bootstrap ya. Ini kalau saya jalankan akan muncul icon plus. Oke ya. Kemudian kita tambahkan sebuah sini on click. Oke, kutip dua kali. Di sini saya buat location href sama dengan kutip 1 2 kali. Kemudian ke tengah, kutip 2 kali, kemudian titik, kemudian site URL, kita arahkan ke barang, maaf bukan barang ya, kategori, kemudian form, tambah. Oke, kita simpan, nggak ada merah ya, kita jalankan lagi, ketika diklik, dia akan mengarah ke form, tambah. Oke, paham ya? Sip, kita akan membuat sebuah form tambah. Jadi kembali ke controller kategori, kita buat function di sini, form tambah. Kemudian saya buat return view, folder kategori, saya buat form tambah. Gitu. Berarti saya akan membuat view baru di form, nama filenya form tambah di dalam folder kategori di sini. Saya klik kanan di sini. Hati-hati. Pastikan di sini arahkan kursornya atau lihat di sini ya. View, folder kategori, form, tambah. Oke. Kalau saya jalankan ini hasilnya nggak ke template ya. Maka dari itu saya back lagi ya. Ini hanya untuk coba-coba saja. Saya akan tiru yang di view kategori. Saya ambil yang ini. Section isi ya, nanti kita panggil yang ini ya. Ini kita copy aja dulu, pastekan, kemudian jangan lupa kasih tutup yang paling bawah nih, kita copy, pastekan di sini. Oke, ini untuk isi. Kalau kita save, hasilnya adalah oke. Jadi tulisannya bisa kita ganti ya. Kita buat di sini, kita ganti form
tambah kategori. Kemudian kita bisa membuat tombol kembali di sini. Tambah data kita ganti dengan kembali. Kemudian kita bisa kasih icon namanya backward. Kemudian ketika diklik tombol kembali, arahkan ke function index. Kemudian buttonnya bisa kita kasih warna, misalkan warna kuning, warning. Saya jalankan, hasilnya seperti ini. Oke ya, para mahasiswa sekalian, semoga nggak ada error. Ketika saya klik di sini, dia pergi ke sini, ya. Oke, saya jalankan lagi, bentar. Klik tombol tambah. Saya akan membuat sebuah form, ya. Di sini kita akan membuat form. Silakan buka form tambah. Di bagian isinya di sini, saya akan tambahkan perintah seperti ini. div titik, ya, form strip group. Otomatis kita akan membuat tag div dengan kelas form group, gitu ya. Enter. Kemudian saya buat label. Kemudian for-nya saya saya buat misalkan ID kategori. Labelnya itu bukan ID kategori ya, nama kategori. Labelnya kita buat nama kategori. Kemudian di bawahnya saya akan membuat input, form input. Kemudian name-nya adalah nama kategori. Oke, kemudian value-nya kosong. Kemudian kita kasih parameter array. Di dalamnya adalah berisikan kelas. Namanya form control. Oke, kemudian ID-nya saya buat di sini sama dengan for yang di sini, atau saya samakan dengan name, nama kategori. Saya simpan, hasilnya seperti ini. Oke, sudah ya. Kalau kita pengen ketika di load langsung fokusnya ke sini, bisa kita tambahin auto focus true. Oke, saya refresh. Sudah. Kalau pengen nambahin lagi bisa, namanya placeholder. Isikan nama kategori. Gitu ya. Saya refresh. Sip. Saya tambahkan lagi di sini, saya buat lagi div form strip group kayak gini. Saya tambahkan sebuah button submit. Form submit di sini. Datanya saya kosongin, value-nya saya buat koma, value-nya saya buat simpan. Oke, saya simpan di sini, saya tekan Ctrl S. Hasilnya seperti ini. Kalau pengen tombolnya berwarna, bisa kita tambahkan kelas. Kemudian BTN primary atau sukses ya, warna hijau. Success. Oke, sudah paham ya? Kalau misalkan saya klik di sini, ini belum ada aksi. Jadi kita tambahkan paling atas. Saya buat form open yang mengarahkan ke kategori simpan data. Oke, kemudian di bawah kita buat lagi form close. Oke, disimpan. Selanjutnya di kategori saya tambahin sebuah function simpan data. Saya tangkap parameternya di dalam variable. Saya buat request get var atau get post boleh juga. Panggil name-nya. Saya akan membuat sebuah validasi. Service. Maaf, di sini service ya.
kemudian validation, kemudian saya buat variable valid, string this validate, oke, kemudian panggil name-nya, saya buat rule, di dalamnya rule itu required, kemudian saya buat label sini, nama kategori, kemudian saya buat pesan errors-nya, errors, yang mana required itu ini field kurung awal ya, field tidak boleh kosong. Oke. Setelah ini kita buat if jika tidak valid. Oke, validasinya kita simpan ke dalam flash data. Jadi saya buat sebuah variable dulu, pesan menampung error nama kategori. Ingat ini pakai camel case. Kemudian validation get error. Yang biasanya kita pakai list, ini kita nampilin errornya per inputan gitu ya. Kemudian session set flash data variable pesan. Kemudian kita return ke redirect to kategori form tambah. Sudah, kita coba jalankan di sini. Saya refresh, saya kosongin, simpan. Oke, sudah muncul ya. Kalau pengen kasih warna merah gimana? Nah, caranya adalah kita bisa tambahkan di sini di validation errors, get error ini. Caranya gini. Ini saya cut dulu. Saya buat kutip 1 2 kali. Kemudian saya menggunakan namanya alert div alert. Kayak gini. Oke ya. Namanya class alert danger. Ya, warna merah. Kemudian di dalam tag div sini saya buat kutip 1 kali, 2 kali, kemudian titik di sini saya pastikan yang tadi. Sudah, nggak ada error. Saya jalankan kembali. Saya buat seperti ini. Nama kategori tidak boleh kosong. Div alert danger. Ini kayaknya nggak apa ya, nggak jalan. Simpanlah kembali. Oh maaf ya, sebenarnya bukan di sini ya. Ini alertnya bukan, ini kelas ya. Kelas, saya simpan kembali. Oke, sudah. Gimana, ada merah gitu ya. Kemudian kalau pengen di form tambah, kalau pengen kita kasih enter, kita bisa tambahin, maaf, kembali ke controller ya. Saya tambahin di sini BR ya, break, terus lagi gitu. Baik ya, sudah berhasil sini. Kalau misalkan validasinya benar, sini else, saya simpan datanya. This kategori, kemudian insert. Apa sih data yang di insert? Kita bisa buat array di sini. Panggil fieldnya, cut nama, kemudian nama kategori. Oke, kita akan buat sukses. Jadi ini saya copy saja. Saya copy, saya pastein di sini. Saya akan buat sebuah pesan namanya sukses. Ini BR-nya saya hapus saja. Alertnya kita buat, kita ganti dengan warna hijau, namanya sukses. Nah, saya hapus ini. Saya ganti dengan data kategori berhasil disimpan, masih ditambahkan gitu ya.
Oke, kemudian saya buat indeks di sini. Setelah itu, di view kategori, saya akan tambahkan di bagian sini, ya, session, kemudian get flash data, isinya adalah sukses. Oke, kita simpan, kita refresh di sini, misalkan kita kategorinya makanan. Sudah berhasil ya. Saya refresh, hilang. Saya buat lagi minuman. Oke, buat lagi misalkan minuman dingin misalnya. Sudah. Oke ya. Jika sudah, simpan datanya. Untuk yang update dan hapus, nanti di video selanjutnya, silakan lakukan untuk yang tabel satuan. Ya, caranya sama saja dengan tabel kategori. Silakan buat tampil datanya dan simpan datanya. Baik, terima kasih. Silakan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.